Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi materi untuk hari ini ya. Pada video hari ini saya akan membahas mengenai transformasi geometri. Jadi apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri itu berarti perubahan terhadap objek-objek secara geometris. Bisa meliputi translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, kemudian juga ada rotasi atau perputaran dan dilatasi. Dilatasi itu bisa perbesaran atau perkecilan, seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Misalkan kita kan sering ya melihat benda-benda di sekitar kita yang berubah posisi, tapi bentuknya tetap. Seperti itu, misalkan kendaraan yang bergerak di jalan raya itu kan posisinya berubah tapi bentuknya tetap. Itu berarti benda tersebut melakukan translasi atau pergeseran, seperti itu. Pada materi matematika di sini pergeseran itu kita asumsikan sebagai pergeseran ke arah sumbu X positif itu ke kanan, kemudian pergeseran ke arah sumbu X negatif itu ke kiri, pergeseran ke arah sumbu Y positif ke atas, dan pergeseran ke arah sumbu Y negatif itu ke bawah. Jadi kalau ke kiri dan ke bawah itu nilainya negatif, kemudian kalau ke kanan atau ke atas itu nilainya positif, seperti itu ya. Oke, misalkan terdapat suatu titik A 2,1 bergerak ke kiri 4 langkah dan ke atas 2 langkah. Dari masalah ini kita bisa membuat analisis dari perubahan titik A tadi yang disajikan dalam koordinat kartesius. Seperti ini. Awalnya kan titik A berada di koordinat 2,1. Seperti ini. X-nya 2, Y-nya 1. Kemudian titik A ini bergerak ke kiri 4 langkah. Ke kiri 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Sehingga X-nya menjadi min 2. Kemudian bergerak ke atas 2 langkah. Awalnya kan di 1 ini. Kemudian bergerak ke atas 2 langkah, 1, 2. Seperti ini. Sehingga bayangan titik A disimbolkan sebagai A aksen. Sekarang koordinatnya berada di min 2,3 seperti ini. Oke, paham ya? Ini ilustrasi secara geometrisnya. Secara matematis translasi itu bisa dirumuskan seperti ini. Misalkan titik A, X, Y kemudian ditranslasi oleh T, A, B. Ini adalah besaran translasinya, itu menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen yang dapat dituliskan menjadi seperti ini. Awalnya ada titik A, kemudian ditranslasi menjadi A aksen. A aksen bisa diperoleh dengan cara seperti ini. Tinggal menjumlahkan koordinat titiknya. X aksen dan Y aksen itu sama dengan AB ditambah dengan XY. Jadi ini besaran translasinya. Ini adalah koordinat awalnya. Itu akan menjadi koordinat bayangannya. Seperti itu ya. AB-nya ini adalah besaran translasi yang tadi. Misalkan bergeraknya ke kiri atau ke bawah, itu nilainya negatif. Kalau bergeraknya ke kanan atau ke atas, itu nilainya positif. Seperti itu ya. Oke, contoh misalkan dari permasalahan yang pertama tadi, misalkan terdapat titik A 2,1 bergerak ke kiri 4 langkah dan ke atas 2 langkah. Tentukan koordinat bayangan titik A. Titik A-nya kan ini, kemudian ditranslasi bergerak ke kiri 4 langkah. 4 langkah itu kan ke kiri kan negatif ya. Berarti ini menjadi min 4. Kemudian ke atas 2 langkah, berarti kan positif. Sehingga ini positif 2, seperti ini.
Nah, yang ditanyakan adalah tentukan koordinat bayangan titik A atau A aksen. Nah, A aksen itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan tadi titik awalnya dengan besaran translasinya. Tinggal dijumlahkan. Ketemunya min 2,3 seperti itu. Oke. Sama dengan ilustrasi tadi ya. Nah, sekarang bagaimana jika yang ditranslasi atau yang digeser adalah sebuah fungsi? Fungsinya bisa berupa garis atau kurva, terserah. Yang penting bentuknya sebuah fungsi. Nah, misalkan ini, garis L dengan persamaan 3x ditambah 4y dikurangi 2 sama dengan 0 ditranslasikan dengan matriks translasi 2,-1. Tentukan bayangan garis L. Nah, kalau misalkan ada sebuah fungsi kemudian ditranslasikan, itu kita mengambil sebarang titik, misalkan titik A, X, Y yang terletak pada garis L. Jadi X dan Y ini terletak di garis ini. Seperti itu. Sehingga yang kita translasikan itu adalah titik yang kita ambil tadi. Ya, ini XY ya, tidak boleh diubah ke bentuk angka. Pokoknya ini tetap XY, seperti itu ya. Kemudian ditranslasikan, maka hasilnya akan A aksen seperti tadi ya. Oke, kita cari X aksen dan Y aksennya. Tadi kan tinggal ditambah dengan besaran translasinya ya. Tadi 2 ditambah dengan X, min 1 ditambah dengan Y. Jadinya seperti ini. Kalau sudah ketemu seperti ini, kemudian kita cari X-nya. Kita cari X-nya. X aksen kan sama dengan X plus 2 ya. Ini ya, yang atas. X aksen sama dengan X plus 2. Nah, sehingga X-nya itu sama dengan X aksen dikurangi 2. 2-nya pindah ke ruas kiri kan jadi min ya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah ketemu X-nya, kita cari Y-nya. Dari yang ini, Y aksen sama dengan Y min 1. Sehingga Y-nya sama dengan Y aksen plus min 1-nya pindah ke sini kan jadi plus ya. Oke. Kalau sudah ketemu X dan Y-nya, kemudian kita substitusikan X dan Y ini ke persamaan garis L. Oke, X-nya tadi X aksen min 2, Y-nya sama dengan Y aksen plus 1. Kita substitusikan. Oke. Ini bayangan garis L, kita simbolkan sebagai L aksen. Nanti 3 kali X-nya tadi kan X aksen min 2. Nah, ini diganti. X aksen min 2 seperti ini ditambah dengan 4 kali Y-nya tadi kan Y aksen plus 1 dikurangi 2 sama dengan 0 seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, jadinya 3X aksen ditambah 4Y aksen min 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah bayangan garis L yang sudah ditranslasi atau L aksen ini. Oke, sehingga bayangan dari garis L adalah tinggal kita hilangi aksennya. 3X ditambah 4Y dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, mudah ya. Nanti misalkan bentuknya kurva atau persamaan kuadrat, caranya juga sama. Dicari XY-nya kemudian disubstitusikan. Seperti itu. Nah, sebagai latihan kalian, silahkan dikerjakan soal-soal berikut ini. Nah, ada 6 soal, silahkan dikerjakan di buku kalian, kemudian nanti di-upload ya, maksimal jam 1 siang, seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.